Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Ibu Siwi. Kami dari Rombel M, kelompok 7, akan mempresentasikan mengenai aksioma, definisi, dan prinsip awal dengan dosen pengampu, Ibu Nursiwi Nugraini, SSI, MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Nur Isnani Rahmawati dengan NIM 14014222305 dan rekan saya. Saya Andini Pramudita dengan NIM 14014222306. Saya Nurul Ridwananda Ramita-Sari dengan NIM 14014222307. Dan saya Rizky Faunia Dilia dengan NIM 14014222308. Selanjutnya, pembahasan kali ini yang pertama mengenai pengertian, syarat, dan contoh aksioma. Yang kedua, keterkaitan antara aksioma, postulat, dan definisi. Yang ketiga, penjelasan mengenai prinsip awal garis. Yang pertama yaitu aksioma. Aksioma atau aksiom adalah pernyataan yang diasumsikan atau dianggap benar dan bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Aksioma juga bisa diartikan sebagai prinsip atau aturan yang berlaku secara universal. Selain itu, aksioma juga dipandang sebagai suatu pernyataan yang kebenarannya sudah mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Aksioma tidak perlu dibuktikan karena tidak memuat kontraksi atau bisa juga karena kita sudah jelas tahu bahwa pernyataan itu sudah pasti benar. Terdapat kesamaan antara aksioma dan postulat, yakni pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu dibuktikan. Misalnya, garis adalah himpunan titik-titik yang membuat paling sedikit 2 titik. Dan ini juga merupakan salah satu dari 6 aksioma indensi dalam geometri. Selanjutnya yaitu sistem aksioma. Sistem aksiomatik adalah suatu cara atau prosedur untuk membuktikan bahwa suatu hasil dapat berupa teorema atau lainnya yang didapat dari percobaan atau observasi atau pengamatan intuitif itu benar. Bukti adalah rangkaian sederhana dari pernyataan-pernyataan yang dapat diikuti secara logis dari suatu pernyataan ke pernyataan berikutnya. Terdapat urutan pernyataan yang pertama, dilanjut dengan urutan pernyataan yang kedua, yang ketiga pernyataan ke N+1, yang keempat pernyataan ke N, dan yang terakhir yaitu hasil. Dari rangkaian pernyataan-pernyataan tersebut, maka sistem aksiomatik juga dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari undefined terms yang di dalamnya terdapat aksioma-aksioma. Selanjutnya, Aksioma memiliki beberapa syarat yang sangat penting, yakni di antara lainnya, pertama ada konsisten atau taat asas, yang kedua ada independen, yang ketiga ada lengkap, dan yang keempat ada ekonomis. Contoh dari aksioma sendiri, aksioma pada garis jejer atau kesejajaran, melalui sebuah titik P di luar sebuah garis G. Seperti yang digambar, ada tepat satu garis H yang sejajar dengan G. Dengan melalui dua titik sembarang, hanya bisa dibuat suatu garis lurus jika apabila sebuah garis serta sebuah bidang itu memiliki dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada suatu bidang. 4. Dengan melalui tiga buah titik sembarang, hanya bisa dibuat sebuah bidang. 5. Dengan sebuah titik yang ada di luar sebuah garis tertentu, hanya bisa dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu. Keterkaitan antara aksioma, postulat, dan definisi. Di dalam geometri, beberapa relasi antara elemen harus diterima tanpa bukti. Relasi ini disebut aksioma atau postulat, sedangkan relasi yang dapat dibuktikan disebut teorema atau dalil. Beda antara aksioma dengan postulat adalah aksioma berlaku untuk semua ilmu, sedangkan postulat berlaku untuk suatu ilmu tertentu dan dapat dipandang sebagai aturan permainan. Postulat adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Postulat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teorema suatu sistem matematika. Sedangkan aksioma adalah pernyataan yang dianggap benar dan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan suatu sistem matematika.
aksioma tidak bisa dibuktikan, sama seperti postulat. Namun, perbedaan antara aksioma dan postulat terletak pada fungsinya. Aksioma digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan konsep-konsep dalam suatu sistem matematika, sedangkan postulat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teorema-teorema dalam suatu sistem matematika. Definisi selanjutnya adalah definisi. Definisi adalah pernyataan yang memberikan arti suatu konsep atau objek dalam matematika. Suatu definisi harus reversible, yaitu harus dapat dinyatakan dalam bentuk if. Sebagai contoh, suatu segitiga sama sisi adalah suatu segitiga yang ketiga sisinya sama, atau segitiga disebut sama sisi if ketiga sisinya sama, atau segitiga disebut sama sisi if ketiga sisinya sama. Dalam matematika, definisi, postulat, dan aksioma saling terkait satu sama lain. Definisi digunakan untuk memberikan arti dan pemahaman yang jelas tentang suatu konsep atau objek dalam matematika, dan definisi memungkinkan kita untuk menghubungkan elemen-elemen dan relasi-relasi yang dapat dinyatakan dalam undefined element, postulat, elemen yang didefinisikan sebelumnya, dan relasi yang telah dibuktikan sebelumnya. Postulat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teorema-teorema dalam suatu sistem matematika, dan teorema-teorema tersebut kemudian dapat digunakan untuk membuktikan konsep-konsep baru dalam matematika. Sedangkan aksioma digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan konsep-konsep dalam suatu sistem matematika, dan konsep-konsep tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan teorema-teorema baru. Definisi memungkinkan kita untuk menghubungkan elemen-elemen dan relasi-relasi yang dapat dinyatakan dalam undefined element, postulat, elemen yang didefinisikan sebelumnya, relasi yang telah dibuktikan sebelumnya. Definisi, postulat, dan aksioma itu sangat penting untuk membangun suatu sistem matematika yang konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu prinsip awal. Prinsip prinsip awal pada geometri adalah pernyataan yang diterima sebagai benar tanpa pembuktian dan digunakan sebagai dasar dalam membuktikan teorema dan konstruksi geometri. Prinsip awal harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, A, yaitu harus diterima sebagai benar. B, harus penting dan memiliki implikasi yang luas dalam matematika. Dan yang ketiga, C, harus konsisten dengan aksioma dan prinsip lainnya. Contoh prinsip awal pada geometri adalah prinsip kesetaraan sudut yang menyatakan bahwa jika dua sudut memiliki ukuran yang sama, maka sudut-sudut tersebut setara dan dapat dipertukarkan. Prinsip ini penting dalam matematika karena digunakan dalam membuktikan banyak teorema geometri seperti teorema tentang kemiripan segitiga dan teorema tentang garis paralel. Oke, next slide. Prinsip awal garis yang pertama yaitu garis lurus panjang tak terbatas. Jika pada garis lurus terletak titik A dan B, maka garis itu disebut garis AB. Garis lurus bisa juga dinyatakan dengan huruf kecil G, H, C, K, L, dan bagian garis di antara A dan B disebut ruas segmen. Garis AB. Di bawah ini terdapat contoh garis AB, di mana ruas garis panjangnya tak terbatas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu sudut. Pertama, notasi untuk sudut. Jika dua garis lurus berpotongan di sebuah titik, maka terdapat 4 buah sudut pada gambar di bawah.
titik A disebut titik sudut, titik AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Sudut ini dinyatakan dengan sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB, titik sudut ditulis di tengah. Prinsip awal garis yang pertama yaitu jenis-jenis sudut. Ada 4 jenis sudut. Yang pertama sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku adalah sudut 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul ialah sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat yaitu sudut lurus ialah sudut 180 derajat. B. Pelurus penyiku sudut bersisian sudut bertolak belakang. Definisinya, pelurus atau suatu sudut ialah tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Penyiku adalah suatu sudut ialah tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat. Yang ketiga, dua sudut yang satu kakinya bersekutu dan mempunyai titik sudut yang sama disebut dua sudut bersisian. Yang keempat yaitu dua sudut yang kedua kakinya bersambungan disebut dua sudut bertolak belakang. Selanjutnya, ada teorema prinsip awal garis. Teorema yang pertama adalah selisih pelurus dan penyuku sudut yang sama dengan 90 derajat. Diketahui sudut A dan buktikan pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A sama dengan 90. Dapat dibuktikan pelurus sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, lalu penyiku sudut A dikurangi 90 derajat dikurangi A menjadi pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi 90 derajat dikurangi sudut A menjadi 180 dikurangi sudut A dikurangi 90 derajat ditambah sudut A menjadi 90 derajat, yang berarti terbukti. Yang kedua, teorema dua sudut yang pelurusnya sama akan sama besarnya. Diketahui pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Buktikan sudut A sama dengan sudut B dan dapat dibuktikan pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B 180 derajat. Sudut A sama dengan 180 derajat sudut B dikurangi sudut B sama dengan sudut A sama dengan sudut B dan itu terbukti juga. Yang ketiga ada teorema dua sudut yang penyikunya sama akan sama besarnya. Diketahui penyiku sudut A sama dengan penyiku sudut B, buktikan sudut A sama dengan sudut B. Bukti penyiku sudut A sama dengan penyiku sudut B, 90 derajat dikurangi sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi sudut B, menjadi sudut A sama dengan sudut B, dan terbukti. Yang keempat, teorema sudut yang bertolak belakang sama besar. Diketahui sudut A1 dan sudut B3 saling bertolak belakang. Buktikan sudut A1 sama dengan sudut B3. Bukti sudut A1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 saling berpelurus. Sudut A3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 dikurangi sudut A1 dikurangi sudut B3 sama dengan 0. Yang hasilnya sudut A1 sama dengan sudut B3. Terbukti. sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.